Kita tahu banyak bui kuantum dalam hamparan fenomena niskala. Pada jerat afeksiku, semua ini melibatkan satu nama. Ya, kekasihmu. Sifat perayaan penuh kasunyatan bernama cinta. Kita terapung sarabara, mengharapkan asmara loka yang hanya pernah tertulis dalam Sidratul Muntaha, tanpa tahu bahwa alasan sebenarnya kita mendayung hanyalah sekedar untuk kembali pulang. Jadi sebetulnya belajar itu ketika sampai belajar itu semakin bodoh, berarti ikutinlah itu. Kalau sampai belajar dan merasa pintar, ya udah tinggalkan itu karena akan terjebak dengan kepintaran. Karena sebetulnya proses belajar semakin bertumbuh dan bertumbuh itu menyadarkan kita semakin bodoh, bukan semakin pintar. Karena banyak ternyata kehidupan yang belum kita jelajahi. Tapi kalau kita sudah merasa pintar, udah cukup di situ dimakan itu sebenarnya semua orang lain salah dengan pintar adalah kita. Jadi kan sebetulnya kompleksitasnya itu kan gini. Kalau misalnya kita lihat orang awam, medan biofilnya itu seperti ini. Nah, ini kan harus dibekarkan, dirangsang untuk semakin luas. Nah, akhirnya membentuknya akan seperti ini. Semakin luas daya jelajah energi kita, maka resonansi kita untuk memahami sekeliling yang lebih luas akan semakin luas. Jadi kalau sempit ya hanya memahami diri, tapi kalau dia semakin besar, dia akan memahami sekelilingnya. Nah, ini kan harus di-trigger, harus didorong. Didorongnya itu dari dalam. Jadi ketika pusat-pusat energi ini memancarkan energi, maka dia akan mengembangkan medan biofil. Kalau misalnya kita tidak bisa mengembangkan, ya sulit, dia akan terkungkung. Tapi senam SK itu kan bukan satu-satunya ya Mas? Bukan satu-satunya, salah satu. Kalau misalnya ini ada contoh yang kayak pernafasan kundalini itu apa juga termasuk dari itu Mas, manfaatnya? Nah, kalau menurut saya kundalini itu kan banyak yang menyebutkan kundalini apa. Kalau menurut saya kundalini itu cuma satu. Sebetulnya kayak misalnya teman-teman Ori ini cuma ini, tapi ada yang manggil Gori-Gori, ada yang manggil Mas Ori, ada yang manggil apa gitu. Cuma sebetulnya satu. Nah, menurut saya aktivasi kundalini harus dibutuhkan suatu fondasi yang kuat. Jadi nggak memungkinkan orang langsung bisa membangkitkan kundalini, tapi resikonya besar. Kalau secara struktur tubuhnya ini tidak kuat, ambruk. Berarti lari ke fisik Mas? Pasti lari ke fisik, ngeblank dan sebagainya, itu mau seperti itu. Jadi kan sebetulnya apa yang kita lakukan itu adalah menyiapkan fondasinya agar apa, ketika teman-teman menempuh perjalanan ini terasa aman dan nyaman. Aman itu tidak merisaukan sekelilingnya, tidak membuat ribet sekelilingnya. Kalau kita jadab kan kasihan sekeliling kita, kasihan lingkungan kita. Mas, gini, kalau salah satu indikator untuk berhasil atau tidaknya, aman atau tidaknya kita melakukan pernafasan kundalini itu, kira-kira salah satu indikatornya itu apa Mas? Nah, saya juga nggak pernah ikut pernafasan kundalini ya. Jadi kan kalau kundalini itu kan memang dari tulang ekor ke sini dinaikkan ke atasnya. Ya, kundalini itu bahasanya adalah buruk lah kalau di Islam. Nah, sebelum kundalini bangkit itu menurut saya harus ada satu jalur yang disebut dengan Ida Pinggala. Nah, Ida Pinggala itu dari sini ke sini. Agar apa? Kundalininya trennya jelas. Kalau dia tidak jelas, dia ketika bangkit
ketika dia bangkit, ketika dia naik tersedak di tantian. Jadi kalau dia tersedak di tantian, ya biasanya halusinasi, dilusi. Nah belum gitu nanti malah onani spiritual. Nah gimana ya istilahnya, mengaku-ngaku jadi nabi, mengaku-ngaku jadi Tuhan gitu. Karena seharusnya ini harus naik ke atas, tapi dia tersedak di sini kebanyakan. Jadi daya fantasinya yang lebih tinggi, ngobrolnya fantasi terus. Nah kita kan harusnya naik ke atas, ini kejarnya adalah esensi kehidupan, bukan fantasi. Nah makanya menurut saya harus dikuatin dulu pondasinya. Kalau orang-orang dulu kan dari kekuatan kanorakan menuju ke spiritual, pasti. Setelah dia bos dengan kanorakan, pasti dia menyendiri untuk ke atas gunung. Dan itu mengendapkan energinya untuk memfokuskan ini naik ke atas. Jadi sebetulnya banyak sekali metode mas. Terserah mau pakai metode apa gitu. Asal ketika mas melakukan metode itu, mas merasakan bahwa mas semakin dekat dengan pencipta kita. Nah itu yang paling mudah indikatornya. Tapi kalau misalnya itu membuat mas semakin jauh daripada pencipta, ya udah masalah itu. Jadi sebetulnya belajar itu ketika sampai belajar itu semakin bodoh, berarti ikutinlah itu. Kalau sampai belajar dan merasa pintar, ya udah tinggalkan itu karena akan terjebak dengan kepintaran. Karena sebetulnya proses belajar semakin bertumbuh dan bertumbuh itu menyadarkan kita semakin bodoh, bukan semakin pintar. Karena banyak ternyata kehidupan yang belum kita jelajahi. Tapi kalau kita sudah merasa pintar, udah cukup di situ dimakan dan semua orang lain salah dengan pintar adalah kita. Sampun ya Mas, yakin? Sudah benar-benar yakin akan jawabannya? Ya makanya kalau misalnya senang kecerdasan, anggap itu sebagai tirakat memaksa diri kita untuk bertumbuh daripada dipaksa oleh kehidupan milih mana. Baik, ini selanjutnya ada yang ingin bertanya. Baiklah, ini ada yang mau bertanya, Pak Didi dari Banyuwangi, monggo Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mas Ori. Ini tanya Mas, kita ini dari Banyuwangi memang menginginkan teori Mas Ori untuk masuk ke alam singular gitu. Untuk amannya kita melakukan senam kecerdasan untuk mengumpulkan energi di waktu kita kundalini kita nanti kita bangkitkan, itu kita itu hanya masih menerawang detailnya seperti apa Mas, terus amannya seperti apa juga gitu. Makanya kita kan belum tahu arahnya kemana menurut teorinya Mas. Yang pernah saya pantau YouTube-nya Mas Ori itu, mulai dari perjalanannya Mas Ori itu kok saya belum benar amannya kita itu nanti kalau kundalini kita itu bangkit, itu kita harus mengumpulkan energinya seperti apa Mas, dimulai dari mana gitu loh, supaya kawan-kawan termasuk saya yang paling tidak tahu ini terus bisa mengerti dan aman menurut teori Mas Ori. Kalau nanti kita belajar ke lain istilahnya jurusan, bukan jurusannya Mas Ori nanti kan nggak bisa menolong kita pada waktu kita nanti sudah akan menerima kekuatan energi kundalini itu tadi Mas. Yang pertama itu, yang kedua, dan senam kecerdasan ini memang kita juga butuh latihan. Barangkali Mas Ori membolehkan senam kecerdasan ini bisa diberikan secara teoritis dan bisa saya bawa pulang dan saya olah sesuai dengan target Mas Ori yang katanya 40 hari kita berlatih senam kecerdasan baru kita bisa mengumpulkan energi untuk mencapai ke alam sinergi. Kalau tidak itu kita kan semuanya ngantuk semua kalau sudah semedi itu. Gitu aja pertanyaan dari saya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi saya tekankan lagi, kalau senam kecerdasan itu memang tidak diperuntukkan untuk ke alam singular. Dia masih membuat fondasi di alam multidimensi. Jadi kalau di singular sendiri itu ada pelatihan cosmic link. Kalau di
Nah, sebetulnya apa yang saya pelajari itu, apa yang saya pelajari itu yang ditemukan oleh Athena Asukasa dari pengalaman beliau. Saya sendiri berlatih itu dari kelas 4 SD Pak. Jadi bukan langsung jebret seperti ini. Jadi banyak akumulasi penderitaan yang harus saya terima kan gitu. Tapi kan teman-teman lihatnya kan sekarang. Tapi kalau lihat prosesnya dulu saya itu senam itu 4 jam 5 jam setiap hari. Jadi sebetulnya waktu itu saya nggak tahu ini untuk apa dan bagaimana. Karena waktu itu pemikiran saya karena ini adalah tenaga dalam, pasti bisa mentalin orang. Itu di zaman jahiliyah saya. Nah ternyata waktu saya ngobrol semakin kesini kok tambah aneh dari cara pandang saya dan sebagainya. Maka saya sering dianggap gila awal sama teman. Kok aneh tau pemikiran gitu. Tapi yang masuk akal gitu katanya. Nah kalau di SK itu Pak, dari awal itu sudah terakumulasi energinya. Jadi ibarat setiap perjalanan ini kan dibutuhkan kualitas dan kuantitas energi masing-masing. Nah di di senam kecerdasan itu adalah memenuhi energi ini. Ketika energi terpenuhi dia akan update, akan inisiasi namanya. Jadi ketika teman-teman sudah berlatih selama 3 bulan, itu ada inisiasi. Inisiasi itu adalah pelebaran psikologus. Jadi ibarat psikologus itu kan kalau dari ini kan terlihat seperti ada daun psikologus. Kalau biasanya kan saya gambarkan corong samping gini. Kalau dari depan itu seperti ini. Jadi kepingannya cuma 2, tapi ketika dia terinisiasi, dia akan pecah ini. Jadi semakin banyak kepingannya, ketika semakin banyak kepingannya, pola akumulasi energinya akan semakin besar. Jadi kebesaran energi itu nanti akan diarahkan kepada titik frekuensi yang lebih halus, akan memudahkan kita untuk cepat hening.